Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jafarento, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime. Pendahuluan. Pada saat awal ditemukan, komputer hanyalah sebuah mesin besar dengan kemampuan yang terbatas. Tetapi setelah mengalami perkembangan dan pemutahiran dalam waktu yang relatif singkat, komputer menjadi sebuah mesin populer dengan banyak kemampuan. Orang menjadi tertarik dan mengalami ketergantungan dengan komputer. Apalagi setelah internet ditemukan, perkembangan komputer menjadi sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat. Ada banyak keunggulan internet, begitu dengan pula bahaya yang akibat oleh internet. Kejahatan melalui internet atau yang dikenal dengan cybercrime bermacam-macam jenis seperti virus, penolakan akses, dan sebagainya. Kerusakan yang disebabkan oleh cybercrime sudah tidak terhitung lagi, tapi hukum yang secara khusus menangani cybercrime di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar dapat disajikan sehingga tidak mengecewakan pelanggannya. Kejahatan dunia maya atau cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam, ada beberapa pendapat mengenai tentang cybercrime. Di antaranya menurut kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penyalahgunaan jaringan komputer atau tujuan kriminal atau kriminal teknologi tinggi dengan menggunakan kemudahan teknologi digital. Rumusan masalah, bagaimana modus operandi cybercrime di Indonesia? Apa saja yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi cybercrime di Indonesia? Cybercrime, kejahatan digital atau yang disebut dengan kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain yaitu penipuan secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confident vault, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Cybercrime merupakan istilah kejahatan di dunia maya atau internet. Dari tahun ke tahun, kejahatan ini memiliki kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun variasi serangan yang semakin maju seiring perkembangan teknologi internet itu sendiri. Sehingga muncullah kejahatan baru di dunia internet atau new cybercrime. Menurut Gregory, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksplorasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Ruang lingkup cybercrime. Yang pertama, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional seperti digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, dan pemalsuan melalui internet. Di samping kejahatan lain seperti pornografi terhadap anak, prostitusi online, dan lain-lain. 2. Komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, di mana data-data dalam komputer yang dapat jadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus, ataupun diduplikasi secara tidak sah. 3. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah.
4. Memperoleh tidak sah, mengungkap atau menggunakan informasi data yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara ilegal. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak pidana murni, di mana orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara sengaja. Contoh, pencurian, tindakan anarkis terhadap sesuatu, sistem informasi atau sistem komputer. Dua, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas atau kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan atau tidak, merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Tiga, cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng bertujuan untuk merusak nama baik. Contohnya pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Keempat, cybercrime hak cipta. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah, yang bertujuan untuk berkepentingan pribadi atau umum ataupun demi kepentingan materi dan non-materi. Kelima, cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak, atau merusak keamanan sistem informasi pemerintah. Jenis-jenis cybercrime saat ini. Yang pertama, phishing. Phishing merupakan metode penipuan yang dilakukan dengan mengirim email atau pesan yang tampak sah untuk mencuri informasi pribadi seperti username, password, dan nomor kartu kredit. Pelaku biasanya menyamar sebagai entitas terpercaya. Kedua, malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mencuri data dari sistem komputer. Jenisnya malware meliputi virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Tiga, hacking. Hacking adalah tindakan sah yang dilakukan untuk mengakses sistem komputer atau jaringan dengan tujuan merusak atau mencuri data. Ada beberapa hacking, termasuk black hat dan white hat. Keempat, distribution denial of service atau DDoS adalah serangan yang dilakukan untuk mengirim sejumlah besar traffic ke sebuah server untuk menjadikannya tidak dapat diakses. Serangan ini sering diincar oleh layanan internet untuk mematikan personel mereka. Yang kelima, identitas theft. Identitas theft. Pencurian identitas terjadi ketika seorang mencuri informasi pribadi orang lain untuk menggunakan penipuan, seperti membuka rekening bank atau melakukan transaksi dengan identitas tersebut. Keenam, cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang digunakan melalui media, mencakupi pengiriman pesan jahat, penyebaran rumor, dan membagi informasi pribadi tanpa izin. Pencegahan cybercrime. Yang pertama, melalui edukasi user, memberi pengetahuan tentang terhadap cyber di dunia internet. Yang kedua, user hacking partisipatif, menggunakan pemikiran dari sistem hacker untuk melindungi sistem Anda. Yang ketiga, patch system, merupakan lubang-lubang kelemahan pada sistem. Keempat, polisi menentukan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. Kelima, firewall. Firewall merupakan salah satu tipe dari network security, di mana firewall itu sendiri digunakan untuk menjaga keamanan jaringan. Yang keenam, antivirus, sebuah jenis perangkat lunak software yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer. Penanggulangan cybercrime. Yang pertama, melakukan modifikasi hukum pidana nasional secara hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional
yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Tiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara terhadap yang berhubungan dengan cybercrime. Keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dengan upaya mencegah cybercrime, antara lain perjanjian ekstradisi atau mutasi. Yang keempat, membentuk ID search, salah satu untuk mencegah dan mempermudah masalah keamanan, membuat unit untuk melakukan sistem komputer. Enam, sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki perangkat yang berkualitas. Kaitan dengan UU ITE, beberapa poin penting untuk UU ITE berkaitan dengan cybercrime meliputi UU ITE di Indonesia yang disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi, berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah cybercrime. Beberapa poin yang penting dalam UU ITE berkaitan dengan cybercrime meliputi: satu, pasal 27 mengatur tentang larangan menyebar informasi yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, penipuan. Ketentuan ini memberi landasan hukum bagi penegak hukum terhadap tindakan cyberbullying atau penipuan online. Yang kedua, pasal 28 melarang penyebaran berita bohong atau berita yang menyesatkan yang berkaitan dengan erat dengan penipuan atau manipulasi data. Ketiga, pasal 30 mengatur tentang larangan akses ilegal ke sistem elektronik atau informasi yang menjadi landasan untuk mencegah kasus hacking. Pasal 31 mengenai larangan penyebaran virus atau perangkat lunak berbahaya, penting dalam konteks malware dan ransomware. Melalui UU ITE, pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku cybercrime dan memberi perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kesimpulan, modus operandi cybercrime sangat beragam dan tentu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Tetapi jika diperhatikan lebih seksama, akan terlihat bahwa banyak di antara kita perbedaan untuk memiliki sifat dengan kejahatan konvensional. Perbedaan utama adalah itu cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus sebab kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan konvensional. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Badan Siber atau Sandi Negara 2021 Laporan Tahunan Keamanan Cyber. 4. Pusat Kebijakan Keamanan Siber Nasional, Panduan Keamanan Sistem Informasi. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.